Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita di hari ini berjumpa di sini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan nikmat Rabbuna, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak samar lagi bagi antum yang sering mendengarkan pengajian dan kajian keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang bermajelis ilmu, dan keutamaan bagi orang yang duduk serta mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala karena ilmu, karena ingin mempelajari dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta hadits dari hadits Nabi kita Muhammad SAW dan wasiat para ulama kita di dalam berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Di pertemuan kita ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan seluruh urusan kita sebagaimana judul yang diberikan oleh panitia dan sudah diumumkan di ikhwan, demikian pula akhwat, bahwa kita di pertemuan ini akan membahas judul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan yang sangat penting dan sangat diperlukan bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti kita akan sebutkan, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang paling istiqomah, kepada Nabi kita Muhammad SAW.
dan bahkan kepada seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah merupakan nasihat dan wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat untuk beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqomah, bahasa kitanya istiqomah, itu sudah diambil dari bahasa Arab. Dia bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yang mana artinya hakikat daripada al-istiqomah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika beliau menjelaskan makna al-istiqomah di dalam kitab beliau yang mulia, kitab Jami' al-Ulum al-Hikam, ketika beliau menyebutkan hadits yang akan kita sebutkan nanti, ya, haditsnya dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjelaskan makna al-istiqomah. Beliau katakan, hiya sulukus sirat al-mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi mailin anhu yamnatan wala yusratan wa yashmalu dhalika fi'lu ta'ati kulliha ad-dhahiratu wa ad-dhahirati wal batinati wa tarkul manhiyati kulliha ad-dhahirati wal batinati. Al-istiqomah itu hakikatnya adalah kita suluk as-sirat al-mustaqim. Kita menempuh jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh agama yang lurus tanpa kita condong darinya, apakah ke kanan ataupun ke kiri. Itu makna istiqomah. Kita jalan lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa menengok ke kiri ataupun ke kanan. Dan hakikat istiqomah seperti ini, kata beliau, yashmalu dzalika fi'lu ta'at kulliha. Ini mencakup melakukan ketaatan seluruhnya. Ad-dhahir wal batinah, apakah ketaatan secara yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dan juga mencakup meninggalkan larangan seluruhnya, apakah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi hakikat daripada istiqomah yang sebenarnya, kita melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntut untuk selalu beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kita di dalam sehari semalam kita selalu dituntut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita beristiqomah. Di dalam solat kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, rukun solat, yang mana di dalamnya terdapat permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi petunjuk atas mereka. Disebutkan di ayat yang lain, mereka adalah para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan as-solihin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini permintaan kita di dalam solat kita. Kenapa demikian?
Kita selalu diperintahkan untuk meminta istiqomah, karena istiqomah ini adalah merupakan hakikat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk beristiqomah. Bahkan walaupun dia melakukan penghambaan dengan sebuah bentuk dari amalan walaupun sedikit, kita dituntut untuk beristiqomah. Yang dengannya lah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas dunia ini, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, orang yang paling mendekatkan diri kepadanya dan yang paling istiqomah, imamul muttaqin, pimpinan orang-orang yang bertakwa, pimpinan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, bahkan pimpinan seluruh Bani Adam dari awal sampai akhirnya nanti. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk beristiqomah di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir." Beristiqomalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Ini tambih dari Allah Subhanahu wa taala bahwa istiqomah itu harus sesuai dengan yang Allah perintahkan, bukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta." Istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Wa man taba ma'ak, dan juga bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tatagaw. Kemudian Allah katakan, jangan kamu togok. Itu jangan kamu melampaui batas. Karena jalan istiqomah adalah jalan pertengahan. Tidak menyepelekan, juga tidak gulu. Maka Allah ingatkan, wala tatagaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Demikian pula di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga sama memerintahkan nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum." Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fad'u." Serulah orang untuk beriman. Ajak manusia untuk masuk di dalam Islam. Terus wastaqim, dan istiqomalah di atas jalan itu. Ini bagi orang yang bertugas menyeru manusia. Ajak saja orang, jangan tengok ke kiri ke kanan, beristiqomalah di atasnya. Beristiqomalah di atasnya. Kama umirta, kata Allah, sebagaimana kamu diperintah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Artinya namanya kita beristiqomah, tidak takut celaan orang-orang mencela. Kita tidak hina dengan orang-orang yang menghina kita. Kita tetap mulia kalau kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi dan rasul Allah. Di antara mereka ada yang sedikit orang yang mengikutinya. Bahkan di antara para nabi ada yang tidak mengikutinya. Tapi mereka tidak dikatakan tidak berhasil atau tidak istiqomah. Selama mereka mengajak kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ajak manusia kepadanya, maka itu adalah keberhasilan. Makanya Allah ingatkan, wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Kita harus jalan di atas jalan Allah, tidak membahayakan kita orang-orang yang menghinakan atau mencela kita serta merendahkan kita. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana anak isyaratkan di awal tadi, Allah memerintahkan para nabi dan rasulnya untuk beristiqomah. Kita ambil contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam untuk beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau kita? Ini Nabi Musa kita tahu bersama, Kalimur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkannya untuk beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah katakan, sungguh telah diijabah, telah dikabulkan permohonan dan doa kalian berdua. Oleh sebab itu, fastaqima, maka beristiqomalah. Ini diperintahkan. Oleh karena itu maka beristiqomalah kamu berdua. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-sekali kamu mengikuti jalannya orang-orang yang tidak tahu, orang-orang bodoh. Orang dia ke kiri atau ke kanan karena tidak punya ilmu, belum sampai kepadanya hidayah Allah. Kita yang sudah sampai kepada kita ilmu, harus kita istiqomah. Harus kita istiqomah. Tidak peduli semua orang di dunia ini berpaling dari jalan Allah. Yang penting kita tahu ini yang benar, kita berucap dengannya, kita berbuat dengannya. Sebelumnya kita berkeyakinan dengannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan juga ini perintah untuk kita. Karena ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, karena ini juga ajakan kepada kita. Mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu mereka tetap diajak untuk beristiqomah. Bagaimana lagi kita yang kita sekarang hidup, apalagi kita masa ini. Sekarang kalau dari hijrah Nabi, kita di tahun 1443 Hijriah. Artinya sudah 14 abad berlalu. Jauh kita dari masa Nabi SAW. Maka lebih-lebih kita dituntut untuk beristiqomah. Oleh karena itu secara umum Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk beristiqomah. Sebagai kaum muslimin, orang-orang yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan pengakuan nabinya bahwasanya beliau adalah manusia biasa dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqomalah di atas hal itu dan selalu meminta ampun kepada Allah. Karena namanya kita walaupun seistiqomah apapun kita pasti kurang. Maka perlu kita beristighfar walaupun kita sudah istiqomah. Jangan sampai ada di antara kita yang ujub. Saya sudah istiqomah, tidak ada lagi yang bisa mengganggu saya, tidak ada yang aman dari ujian dan cobaan. Selama kita masih hidup, maka selama itu syaitan dari kalangan jin dan manusia masih berjuang untuk menyesatkan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqomalah kepadanya dan beristighfarlah. Ini perintah untuk kita sebagai pengikut dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, pengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Mendekatlah
dan saddidu, dan berjalan luruslah. Apa maknanya qaribu wasaddidu? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika belum menyebutkan hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin, belum tafsirkan makna al-muqarabah was-sadad. Kata beliau rahimahullah, wal muqarabah al-qasdu alladzi la guluwa fihi wala taksir. Was-sadad al-istiqamah was-sadad wal isobah. Kata beliau rahimahullah, al-muqarabah artinya al-qasdu, pertengahan. La gulu wa fiha wala taksir, tidak gulu, tidak pula menyepelekan. Sekecil apapun amalan kebaikan, kita tidak boleh sepelekan. Sebagaimana pula kita tidak boleh gulu dalam beramal melebihi apa yang disyariatkan. Yang terbaik adalah kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan, dan kita jaga di atas hal itu. Ini makna muqarabah. Was-sadad, makna as-sadad kata beliau al-istiqamah wal isobah. Kita beristiqamah dan sesuai dengan yang diajarkan. Itu makna as-sadad. Jadi Nabi SAW katakan kepada kita, qaribu wasaddidu. Jangan gulu, jangan menyepelekan. Istiqomalah. Itu maknanya. Ini perintah Nabi SAW. Ini secara umum. Ini juga yang beliau wasiatkan kepada sahabat beliau. Namanya wasiat itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Dia berkata, "Ya Rasulullah, katakan kepada saya dalam Islam sebuah ucapan yang saya tidak akan pernah bertanya tentang hal tersebut seorang pun setelahmu." Dan di dalam hadis Abu Usamah dengan lafaz goyrok, kalau tadi lafaznya ba'dak, setelah engkau meninggal. Demikian pula dalam lafaz yang lain dikatakan goyrok, selain. Apa kata Nabi SAW kepadanya? Kul amantu billahi fastaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Kalimat pendek, singkat, tapi kalau kita berpegang dengannya, kita bahagia dunia akhirat. Katakanlah, berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomalah di atas hal itu. Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW. Apalagi di tengah banyaknya perbedaan dan perselisihan, harus kita istiqomah di atas sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di keadaan biasa, kita semuanya bersatu, kita dituntut istiqomah. Juga ketika kita berselisih, kita juga dituntut untuk beristiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, serta disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, di hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, fa qala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in famada
ta'ahadu ilaina. Dikatakan oleh Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami. Maka setelah salat belum menghadap kepada kami. Seperti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis salat duduk menghadap ke makmum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Nasihat yang sangat menyentuh hati. Sampai dikatakan oleh Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang dengan mendengar nasihat itu mata kami menangis, hati kami bergetar. Saking dalamnya nasihat Rasulullah SAW, sampai salah seorang dari kami berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan dari Rasulullah SAW." Maka dia berkata, "Famada ta'ahadu ilaina?" Apa yang engkau wasiatkan, nasihatkan kepada kami? Ini permintaannya. Maka Rasulullah menasihatinya, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Wa in abadan habasyian fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka dengan sebuah nasihat yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk gigit dengan gigi geraham kita. Artinya kita berpegang teguh di atas ini dan kita beristiqomah di atasnya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menasihatkan kepada mereka, "Usikum bitaqwallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah." Berjalan di atas cahaya Allah, melakukan perintah dengan perintah Allah dan meninggalkan larangan dengan larangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, was-sam'i wat ta'ah wa in abadan habasyian, untuk selalu mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah budak Habasyi. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, fa innahu may ya'ish minkum, sungguh nanti siapa di antara kalian yang hidup lama setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan dan perbedaan yang banyak. Apa harus kita lakukan kalau ada perselisihan? Ada perbedaan pandangan dan pendapat. Dan memang ada ihtimal secara bahasa. Kalau tidak ada ihtimalnya, kita tidak bisa memang terima. Kalau tidak ada ihtimalnya, ini memang ada. Ada makna yang mengarah ke sana. Apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi? Ketika itu terjadi. Maka kata Nabi SAW, ketika itu terjadi, fa'alaikum. Alaikum ini dikenal dari ilmu bahasa Arab, isim fil amar. Kata kerja yang maknanya perintah, maknanya ilzam. Tetaplah pegang sunnati, sunnahku, kata Nabi SAW. Itu harus kita lakukan. Kalau ada yang berselisih, siapa yang berpegang dengan dalil? Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita lakukan dan kita yakini. Wajib bagi kalian kalau sudah mendapatkan hal itu untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi SAW. Dan sunnahnya
para khalifah setelahku yang lurus, yang mendapat petunjuk dari tamassaku biha, berpeganglah dengannya, wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Dan dengan berpegang teguh dengan sunnah, kita istiqomah di atasnya, itu kita tidak akan sesat dan tidak akan susah selama-lamanya sampai kita dijemput oleh malakul maut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat maksudnya di kehidupan dunia ini, dan tidak akan yashqa ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpegang dengan sunnah tidak akan merugi dunia akhirat. Walaupun mungkin di dunia ini kita termasuk orang yang susah menurut orang yang orang lihat, tapi kalau kita berpegang dengan sunnah, itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang katakan, yang jamin, pencipta seluruh manusia bahkan alam semesta. Famanittaba hudaya fala yadillu. Siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadillu, tidak akan sesat di dunia ini, wala yashqa, tidak akan sengsara di akhirat nanti. Ini bagi orang yang istiqomah berpegang dengan sunnah, yang dia tahu, yang dia ketahui. Dan berpaling dengan sunnah itu adalah kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Berpaling dari sunnah, berpaling dari jalan Nabi SAW, jalan para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu adalah kesengsaraan untuk orang yang berpaling itu. Apakah di kehidupan dunia, demikian pula ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah katakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri," siapa yang berpaling dari peringatanku. Itu kata Allah, peringatan Allah Al-Qur'an dan Sunnah, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang datang darinya Al-Qur'an atau Sunnah, kemudian dia berpaling. Dia berpaling bukan karena tidak mampu untuk melakukannya, karena memang tidak mau dan mengingkari. Dia meninggalkannya, tidak menerima apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Fa inna lahu ma'isyatan donka." Ini di dunia sungguh baginya kehidupan yang sempit. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang keluar dari sunnah. Walaupun kita lihat dia adalah orang yang paling senang secara dunia, tapi kalau jauh dari agama, tidak ada kesusahan lebih susah daripada itu. Karena ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini di dunia, di akhirat
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami bangkitkan dia dan kami kumpulkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Bangkit di kuburan dalam keadaan buta. Naudzubillah. Sehingga dia protes, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma?" Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta wa qad kuntu basira, padahal dulu saya orang melihat. Di dunia dia ada matanya, dia melihat, tapi tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengar. Dia punya hati, tapi tidak dipakai untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya dia bilang di sini, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu saya melihat? Apa jawaban Allah? Ini jawaban yang menyedihkan untuk orang yang seperti itu. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi kamu lupakan. Al-Quran ada di tengah kamu, ada di rumahmu, 30 juz, 114 surat. Ada, tapi tinggal berdebu saja. Tidak dibaca, tidak diamalkan. Nanti dibaca kalau Ramadan. Itu pun kalau dibaca, kalau tidak sibuk lagi dengan perdagangan, pertanian, peternakan. Demikianlah kata Allah, datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula hari ini kamu dilupakan. Kan al jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan yang kita lakukan. Kita beramal dan istiqomah di atas jalan Allah, maka kita juga akan dibalas dengan kebaikan. Makanya kata Allah, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Rabb-Nya. Wala adabul akhirati asyaddu abqa. Dan sungguh adab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ini menakutkan. Artinya tidak ada kebahagiaan bagi orang berpaling dari sunnah, yang tidak mau istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebahagiaan baginya. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk beristiqomah dan mencari sebab-sebab yang membuat kita beristiqomah. Jangan tinggal diam. Kita ini hidup di dunia ini hanya sementara. Nabi kita berumur 63 tahun meninggal. Manusia paling mulia. Abu Bakar berumur juga 63 tahun, meninggal 2 tahun setelah Nabi SAW. Umar, kita tahu berapa umurnya meninggal, sama dengan Nabi SAW, 63 tahun meninggal. Utsman belum keluar dari 63 tahun, belum berumur 90 tahun meninggal. Ali sama juga umurnya dengan Nabi SAW, belum meninggal, 63 tahun. Orang-orang mulia meninggal juga di umur 63 tahun. Sekarang antum hitung berapa umurnya antum? Kalau antum umurnya sama dengan Nabi SAW, sekarang berapa kita? Maka ini harus kita sadari. Kita di dunia ini tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan mencari sebab-sebab yang membuat kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan nabinya. Di dalam syariat kita, alhamdulillah, kita diperintahkan untuk beristiqomah dan telah ditunjukkan apa saja jalan yang bisa membuat kita beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya ini yang paling pokok. Kita kalau menginginkan istiqomah di atas jalan Allah, maka kita harus menginginkan hidayah dari Allah. Kan tidak mungkin kita beristiqomah dengan usaha kita pribadi,
berupa kekuatan badan yang kita miliki, atau harta kita yang kita punya, atau kecerdasan kita, kepintaran kita, tidak bisa. Kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa istiqomah. Kita tidak ada apa-apanya. Makanya ketika seorang ingin beristiqomah di atas jalan Allah, maka harus selalu menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu lapang dadanya untuk menerima Islam. Tidak ada protes. Kenapa ini disyariatkan? Kenapa ini? Kenapa tidak begitu? Tidak. Orang yang ingin istiqomah di atas jalan Allah harus selalu lapang dadanya di atas Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahlul kitab, demikian pula menyinggung kita, bahwa di kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah, sudah ada petunjuk. Dan Allah sebutkan petunjuk ini adalah hidayah untuk orang-orang yang ridho terhadap jalan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam." Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas. Al-Quran terang benderang. Hadis Nabi SAW tidak ada kesamaran. Siangnya itu sama ketika datang malamnya. Artinya tidak ada sama sekali gelapnya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau tegaskan, lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siangnya. Maka siapa yang sesat dari jalan syariat, maka dialah yang binasa. Kata Nabi, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali pasti binasa, pasti sengsara. Karena ini adalah cahaya yang terang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi cahaya ini tidak sembarang orang yang diberikan. Allah katakan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Ini cahaya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dengan sebabnya orang-orang yang mengikuti ridwanahu, ridhonya. Subulas salam, yaitu jalan-jalan keselamatan. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih. Yang mengeluarkan mereka dari kezaliman, dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Lihat, ini penutupnya. Artinya ketika hati kita lapang terhadap hidayah, terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menuntun kita kepada jalan yang lurus. Itu adalah ujung dari perjalanan orang-orang yang menginginkan hidayah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam ayat yang lain bahwa yang mendapat hidayah dan istiqomah di atasnya adalah orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ini golongan yang pertama. Yang kedua, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Ini kata Allah, siapa yang Allah inginkan kepadanya hidayah untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita melihat seorang dikasih tahu begini, diisyaratkan saja dia paham, dia tunduk, itulah orang yang diinginkan hidayah kepadanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala bukti kalau Allah telah menginginkan hidayah kepadanya. Tapi kalau kita lihat orang yang sulit menerima kebaikan padahal ringan, ketahuilah dia belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayudillahu, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala inginkan dia sesat, yaj'al sadrahu dayqan, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya itu sempit, ka'annama harajan, penuh dengan haraj, kesusahan, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia lagi mendaki ke langit. Ini sulitnya hidayah bagi orang-orang yang ketika datang syariat sempit dadanya, seakan-akan syariat ini membatasinya. Iya, kalau sudah mulai ta'lim dia masih sudah mulai kayaknya akan banyak yang haram yang diharamkan kepadaku. Tadinya ini semua boleh saya lakukan, setelah itu tidak boleh. Tidak begitu ciri orang yang mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah adalah mudah baginya untuk meninggalkan larangan Allah dan mudah baginya untuk melakukan perintah Allah. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ini hal yang pertama. Supaya kita istiqomah di atas jalan Allah, kita harus selalu lapang terhadap syariat. Apa yang sampai kepada kita, kita menerimanya, kita amalkan semampu kita. Tidak ada orang dipaksa untuk mengamalkan syariat, semampunya. Kalau ada larangan Allah Subhanahu wa taala datang dan sampai kepada kita, kita tinggalkan, berhenti langsung. Tanpa kita memikirkan nanti saya akan begini dan begitu, nanti saya akan susah. Kita tidak akan pernah susah. Karena kita kadang hanya mengkhawatirkan perkara yang sudah ditetapkan sebelum ditetapkan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini tidak pantas, tidak wajar. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kita ambil dan kita tempuh supaya kita beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu ikhlas dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ini tidak boleh tidak. Apapun yang kita lakukan, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antum harus ingat. Dan siapa yang hanya mengikhlaskan apapun yang dia lakukan, apapun itu, dia ikhlaskan hanya kepada Allah, maka dia pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah dengar ucapan Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam waktu Anda di Yaman, belum pernah bilang di pelajaran umum, man ittasala billahi wasal. Siapa yang hanya bersambung dengan Allah, dia pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Artinya kalau antum ikhlas di dalam mencari hidayah, untuk beristiqomah di atas hidayah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu antum untuk istiqomah. Dan berikhlas di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah memang yang Allah Subhanahu wa taala selalu perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, dan juga agar melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan kata Allah, demikianlah agama yang lurus. Agama istiqomah itu adalah agama yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ikhlas berarti tidak istiqomah. Karena setelah menyebutkan ini, ikhlas dalam menyembah Allah, ikhlas dalam solat,
ikhlas dalam zakat, Allah tutup dengan wadzalika dinul qayyimah. Semua tadi itulah agama yang lurus. Yang kalau kita lakukan itulah ciri kita beristiqomah dan akan menjadi sebab kita beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas tidak bisa digoda oleh syaitan ke kanan ataupun ke kiri. Dia akan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti seperti itu. Allah Subhanahu wa taala katakan menghikayatkan ucapan iblis setelah dihukumi dia pasti akan kekal dalam neraka sebagai penghuni neraka. Dia bilang, qala fa bi izzatik la ubwiyannahum ajma'in. Dia iblis berkata, demi kemuliaanmu, dia bersumpah di hadapan Allah, saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kalau tidak bisa ke kiri, ke kanan. Kalau tidak bisa dari belakang, dari depan. Kalau tidak bisa dari atas, dari bawah. Pokoknya dia akan menyesatkan. Ini sumpahnya iblis. Tapi dia bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hambamu yang ikhlas. Itu yang dikecualikan. Kalau antum mau terbebas dari jalan yang menyeru ke kanan ataupun ke kiri, maka ikhlaskanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah menggariskan suatu garis yang membentang lurus, kemudian beliau garis di sisi kanan dan kiri. Beliau katakan ini adalah sabilullah, ini yang lurus jalan Allah. Ke kiri dan ke kanan ini adalah jalan-jalan yang tidak ada satupun jalan kecuali pasti ada yang menyeru kepadanya. Siapa lagi yang menyeru? Kalau bukan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Tapi ada yang bisa menyelamatkan kita dari jalan itu. Dari seruan itu. Apa itu? Ikhlas. Karena ini dikatakan oleh iblis ketika dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sama bunyinya di ayat yang lain. Juga ucapannya iblis laknatullahi alaihi. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkata iblis, Rabbi bima aghwaytani, Rabbku, karena sebab engkau telah menyesatkan saya akan menghias-hiasi untuk mereka di muka bumi. Jadi syaitan akan selalu menghias-hiasi kita. Perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang akan mengantarkan kita kepada neraka dihiasi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hujibatin nar bisyahwat. Neraka dihiasi dengan perkara-perkara yang memang syahwat kita berhasrat untuk mendapatkannya. Jadi ini janji dan sumpah iblis laknatullahi alaihi. Dan saya akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hambamu yang ikhlas. Ini dia bilang. Ini yang dia katakan. Ini adalah jalan yang lurus. Sungguh hamba-hambaku, kata Allah, tidak ada bagimu sultan kecuali yang mengikuti kami dari kalangan orang-orang yang sesat. Jadi yang mengikuti syaitan, yang tidak istiqomah, itu hamba-hamba yang mengikuti iblis, mengikuti seruan dan ajakannya. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang akan menjadi sebab kita beristiqomah di atas jalan Allah, jalan yang lurus, kita selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Karena kita tidak lepas dari kekurangan dan dosa serta maksiat. Bagaimanapun istiqomahnya kita, jangan bersandar pada diri kita yang penuh dengan kesalahan. Selalulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kita, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung, agar supaya kalian selamat. Ini juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasana ila ajlin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian, ini perkataannya Nabi Hud kepada kaumnya, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Kalau kalian melakukan itu, yumatti'ukum mata'an hasana, maka dia Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Sampai kapan? Ila ajlim musamma, sampai waktu yang ditentukan, sampai kita meninggal. Dan Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya untuk yang diberikan keutamaan. Wa in tawallau, kata Allah, kalau mereka berpaling, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, sungguh saya khawatir, saya takut kamu akan ditimpa oleh adab yang besar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sudah katakan di awal, Nabi adalah orang yang ma'asum, lepas dari kesalahan, tapi bersamaan dengan itu beliau selalu beristighfar kepada Allah. Beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau katakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sungguh saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali. Ini Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, tapi dalam sehari 100 kali. Kita tidak ada jaminannya, tapi malas juga bertobat, malas juga beristighfar. Kadang kita hanya mengucapkan istighfar itu hanya 3 kali 5. Kenapa 3 kali 5? Yaitu pas selesai sholat kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Dikali 5 kali sholat, berarti berapa? Hanya 15 kali kita beristighfar. Kita keluar dari masjid ini sebentar sudah ada dosa yang kita pandang. Tidak ada jaminan kita telah diampuni oleh Allah, tapi malas juga meminta ampun, malas juga beristighfar. Padahal kalau ini kita lakukan, ini akan menjadi sebab kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seruan Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk kita beristighfar, untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun solehnya kita sudah seorang ustadz, ikhwah kibar, ikhwah lama, ketahuilah kita tidak pernah tidak jatuh dalam dosa. Bahkan ada di antara kita melakukan dosa itu terus dari dulu sampai sekarang masih. Begitulah memang manusia. Karena kalau kita tidak berdosa, pasti Allah sudah mengganti kita dengan orang lain. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, laulam tudnibu ladhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak melakukan dosa, Allah akan menghilangkan kalian di atas muka bumi ini. Maka berdosa itu sudah memang seperti itu, kita tidak ada yang lepas darinya. Makanya kita harus beristighfar supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas jalan kebaikan walaupun kita jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam dosa dan maksiat. Yang terakhir, dan beberapa masih banyak sebabnya, cuman nanti waktu habis kita sisakan untuk tanya jawab sedikit. Yang terakhir, agar supaya kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu belajar, bermajelis ilmu. Jangan pernah merasa
bahwa itu saya sudah tahu. Itu syaitan. Karena kadang sebagian kita, kalau kita sudah pelajari ada pengumuman, ini akan dibuka ini oleh ustadz ini. Misalnya usus selasa. Usus selasa, makananku itu dari zaman Belanda. Ini bahaya, itu bahasa yang syaitan. Sudah ini saya tamatkan sama Ustaz Haidir di Kanie. Kalau ada Ustaz Abdu buka, sudah saya tamatkan sama Ustaz Haidir. Itu caranya syaitan. Hati-hati, jalan istiqomah dengan selalu belajar. Walaupun antum sudah belajar. Ingat para ulama rahimahumullah ta'ala kadang baca satu buku itu 80 kali, 90 kali. Dan mereka selalu mengatakan setiap saya baca pasti ada faedah baru. Setiap saya belajar, baca, saya dapat faedah baru. Jadi jangan pernah merendahkan yang namanya majelis ilmu. Itu adalah sebab yang membuat kita istiqomah. Ditambah lagi dengan majelis ilmu, kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Yang mana pertemuan itu jangan anggap rendah. Itu akan menyebabkan kita istiqomah dengan melihat saudara kita. Karena berjumpa dengan orang-orang yang beriman sesama majelis ta'lim, itu akan menghilangkan kesedihan bahkan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, liqaul ikhwan zawalul ahzan. Berjumpa dengan saudara itu akan menghilangkan kesedihan. Kita orang susah, tapi bertemu dengan teman, kesusahan itu akan hilang. Ini anggaplah ilmu itu antum sudah pelajari semuanya, tapi bertemu dengan kawan itu membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atasnya. Ini sebab yang terakhir yang kita bisa sebutkan, dan banyak lagi sebab yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang kita tidak bisa sebutkan semua di waktu ini. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Wallahu a'lam. Boleh kertas, boleh langsung, silakan, tidak apa-apa. Tidak ada? Wah, istri-istrinya Pak Di. Apakah ini juga mencatat kepada akhwat Ustaz, maksudnya akan juga maksudnya dia juga masuk dalam hadis itu, maksudnya dia juga untuk berbuat baik kepada suaminya. Iya, apabila dia berbuat baik juga masuk dalam hadis beliau berbuat baik. Baik, masya Allah. Alhamdulillah. Mantap juga pertanyaan kita Pak ya. Iya, sudah menikah? Sudah? 2 kali nih. 2 istri tak? Oh, tetap 1. Cuman 2 kali nih. Kan masalahnya tadi belum bilang istri-istri. Jadi saya kira memang 2 istrinya. Baiklah Pak. Iya. Jadi tadi katanya belum sebutkan, ada hadis Nabi SAW. Iya. Yang mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik akhlaknya kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Artinya beliau yang mencontohkan pertama dalam hal tersebut. Ini beliau bilang ini kan untuk suami.
Karena takbirnya orang terbaik di antara kalian. Apakah juga mencakup untuk istri? Maksudnya orang yang terbaik di antara istri adalah orang yang baik kepada suaminya. Apakah masuk? Iya. Ini disebutkan laki-laki mimbabil golib, mimbab kebanyakan, atau laki-laki mengalahkan perempuan. Bukan dalam bab berarti kalau laki-laki harus berbuat baik. Kan disebut dalam hadis, kamu jadi laki-laki, kalau saya biar buat jahat tidak apa-apa. Istri bilang begitu, enggak, sama Pak. Syariat itu umum untuk laki-laki dan untuk perempuan, tidak ada bedanya. Cuma disebutkan laki-laki dalam sebagian tempat, bahkan dalam kebanyakan itu dalam bab itu saja. Yang Nabi khitab, yang aja bicara di hadapannya laki-laki. Laki-laki. Iya, tapi masuk juga perempuan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan di sini di kertas. Sebelum kita pegang Pak, tidak apa-apa, kita pegang. Bagaimana hukumnya membaca Al-Fatihah berulang karena lupa apakah sudah dibaca atau belum? Pertama, kalau lupanya dan hanya datang was-was, maka asalnya kita sudah baca. Jangan sampai ini was-was syaitan dan kita terima, nanti dia bisa masuk di situ. Nanti dia akan membuat was-was di tempat lain. Jadi kita bangun saja di atas yang yakin. Kita ragu, ini sudah atau belum? Asalnya sudah. Dan kita tidak disalahkan. Kita tidak disalahkan. Kecuali kita yakin memang belum. Seperti itu yakin, maka kita baca. Adapun hanya was-was, asalnya kita sudah baca. Asalnya kita sudah baca. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. Belum bertanya, apa hukumnya membicarakan perkara dunia di masjid? Bukan perkara agama, tapi perkara dunia. Apa hukumnya? Hukumnya tidak ada masalah. Boleh, karena masjid itu ya tempat orang bermusyawarah, apakah perkara dini ataupun perkara apa? Dunia. Dibolehkan. Yang dilarang itu kita melakukan transaksi jual beli. Atau bahasa lainnya, bahasa umumnya, tidak ada yang dilarang kecuali yang dilarang oleh syariat. Tidak ada yang dilarang kecuali yang syariat apa? Larang. Seperti transaksi jual beli, mengumumkan barang hilang. Ini semua dilarang dalam masjid. Ini semua dilarang dalam masjid. Hal-hal yang seperti itu. Kalau perkara dunia, pernah di masa Nabi SAW, orang-orang Habasyah dari kalangan laki-laki, mereka bermain pedang di masjid. Dan Nabi SAW melihatnya. Bahkan Aisyah melihat di belakang Nabi SAW. Ini perkara bisa dianggap dunia karena waktu itu hari Id. Di hari orang berbahagia. Ini menunjukkan boleh saja hal tersebut. Karena masjid itu tadi tempat memang yang boleh kita pakai untuk bermusyawarah. Untuk kebaikan. Apakah dunia ataupun dini. Itu wallahualam. Kecuali ada larangannya yang melarang. Silakan. Bagaimana membedakan hadiah dengan suap, baik sebagai penerima atau pemberi? Baik. Bagaimana membedakan antara hadiah dan suap? Hadiah kita kasih tanpa sebab. Itu secara umum perbedaannya. Kita kasih tidak ada sebab apa-apa. Kita panen padi misalnya, kita kasih beras di tetangga tanpa ada sebab, karena dia tetangga kita. Itu secara umum kalau hadiah, dan tanpa mengharapkan imbalan balik, karena kita kasih secara percuma. Iya, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi yang menganjurkannya. Misalnya kita lakukan. Seperti Nabi SAW katakan, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Adapun suap, ini yang kita berikan walaupun dengan nama hadiah, tapi kan ada sebab.
Dia kasih kita proyek, kita kasih di akhir, ini hadiah Pak dari saya. Ya sama, ini bahasa halus. Iya, ini adalah ya karena proyek. Bayar dari awal atau bayar di akhir? Atau orang sekarang bahasakan dengan uang terima kasih. Ya sama saja, uang terima kasih adalah uang suap. Karena kita kasih kenapa? Karena kita terima, namanya terima kasih. Iya, kita terima, akhirnya kita kasih. Seperti itu, Pak. Iya, itu namanya suap. Itu namanya suap. Dan suap dosa besar, sementara hadiah adalah perkara yang dianjurkan. Masuk waktu? Alhamdulillah. Kan masuk waktu. Kita ndak adil nih. Jadi ndak apa-apa ini. Baik. Bagaimana cara bisa mengendalikan hawa nafsu supaya kita bisa istiqomah? Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu supaya kita beristiqomah? Ya, memang ini adalah pertanyaan yang agak sulit untuk cara mengendalikan hawa nafsu supaya tetap istiqomah. Tapi yang paling pokoknya adalah kita membaca syariat supaya kita beramal dengannya, baca perintah beramal dengannya, berusaha untuk melakukannya. Walaupun kadang berat dalam diri, tapi kita latih untuk melakukannya. Dapat larangan, kita berusaha untuk meninggalkannya. Walaupun berat untuk meninggalkannya, tapi kita usahakan untuk ditinggalkan. Maka itu nanti diri kita akan terlatih. Yang kedua, bisa kita baca sirah-sirah. Bagaimana sirah para nabi, sirah para sahabat di awal-awal Islam. Bagaimana mereka masuk Islam dan mengerjakannya, meninggalkan, bahkan dia tinggalkan rumah, harta, bendanya untuk hijrah ke Madinah. Tidak ada yang mereka bawa kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bisa. Dengan itu biasanya kita akan terbawa dengan suasana dan kisah mereka. Dan kisah mereka itu wallahu alam. Atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Banyak kisah Al-Quran. Misalnya anak muda baca Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka rela meninggalkan kaumnya ke goa, ya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat kita beristiqomah, akan melatih diri kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu secara singkat. Karena sudah masuk waktu, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan semua yang benarnya itu dari Allah semata. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.